Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Odah Kopi Sambar. Kisah obrolan penuh inspirasi Samboja Barat. Alhamdulillah kali ini kita akan berbincang langsung, berbagi kisah inspirasi dengan kawan-kawan dari Pokja 3, PKK Kecamatan Samboja Barat. Insya Allah luar biasa kisahnya nanti karena Pokja 3 ini berhasil membawa nama PKK Kecamatan Samboja Barat sampai ke tingkat provinsi. Kita akan tahu seperti apa perjalanan teman-teman PKK Pokja 3 Kecamatan Samboja Barat. Ini dia teman-teman dari Pokja 3. Selamat datang. Terima kasih teman-teman semua. Mana yang lain ini? Ini Ibu Ketua. Ini emaknya. Ini selalu dipanggil Mami. Mam. Ini anak-anaknya. Ini anak kedua. Sehat Bu ya. Nah, ini anak baru. Ini anak baru, Masya Allah. Terima kasih. Kenalin dari Pokja 3. Alhamdulillah. Oke, ayo kita dudukan aja, enggak apa-apa, rame-ramean yuk. Sini yuk. Mam sini, Mam. Enggak apa-apa, sini. Sini. Soalnya ini soal yang mau dipertanyakan ini lumayan sulit. Ini kayak apa ya? Berarti odah saya perlu direnovasi lebih besar. Oke, biar rame-rame. Kenalin dulu dong personil dari Pokja 3. Siapa aja nih? Ini lengkap ya? Ya. Luar biasa. Ya. Dari ketua kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Anggorawati. Alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai ketua yang baru di Pokja 3 PKK Sambar. Sembo rekan-rekan saya. Ya, saya Farida Hanum, anggota dari Pokja 3. Saya Feni Haryami, Anggota Pokja 3. Saya juga Noveda Lestari, anggota dari Pokja 3. Saya Erlian, anggota juga Pokja 3. Saya Happy, sekretaris Pokja 3. Yeay. Tapi jangan salah ya, itu nama yang sebenarnya disebutkan. Ada nama panggilan yang bikin kita, Contoh Bu Erlian tuh panggilnya siapa? Bu Widodo. Mbak Happy. Kadang siapa panggilannya? Kadang Happy. Happy gitu ya. Nah, jadi pokoknya teman-teman tuh ada unik-unik gitu ya panggilannya. Baik. Boleh dong bagi-bagi inspirasinya karena luar biasa Pokja 3 ini kami ucapkan terima kasih dan selamat sudah bisa membawa kita sampai alhamdulillah kita dikenal di provinsi dengan program Aku Hatinya PKK. Jadi Pokja 3 ini mengikuti lomba Aku Hatinya PKK itu alhamdulillah juara 1 di tingkat kabupaten. Meskipun waktu itu kita ikut nggak ya? Kita baru ya waktu itu, sudah ikut aja. Dan memang patut diakui teman-teman Pokja 3 itu selalu maksimal dalam program apa aja. Alhamdulillah seperti itu sehingga ketika kita dapat amanah untuk mewakili Kukar ke tingkat provinsi itu PR besar dan tanggung jawab besar. Apalagi kelurahan yang mengikuti itu termasuk yang paling jauh ya. Jadi kita butuh waktu yang betul-betul ketika membina memang harus dihususkan waktunya, nggak bisa disambi kan. Dan dalam keadaan itu Ramadan. Betul, jadi boleh dong dibagi kisahnya bagaimana cara teman-teman nih kerja tim di Pokja 3 ini sendiri. Ada nggak pembagian khusus? Misalnya ibu ini pokoknya urusin yang ini sini atau memang ayo royoan aja. Seperti apa nih cara kerjanya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Pokja 3 itu memang kita itu udah ada yang ketua, sekretaris, anggota. Kerjasama ya. Kita kerjasama dan keroyokan. Keroyokan. Jadi sama-sama dan yang paling utama itu adalah semangatnya. Betul. Dari teman-teman ini semua. Apalagi menggerakkan warga yang banyak kan. Kalau Aku Hatinya PK kan bukan cuma satu ini. Ada berapa RT kemarin? 3? Ada 5 RT. 3 apa 5? 5 ya? 5 RT yang harus kita digerakkan untuk Aku Hatinya PKK ya. Ada nggak bagi-bagi tugas misalnya
Ibu RT ini ada nggak? Atau semuanya ke semua RT itu? Kebetulan Ibu, kita juga selain di PKK kan punya kesibukan sendiri. Jadi kita itu bagi maksudnya. tugas siapa yang waktu itu luang, yuk berangkat ke sana. Gitu Tapi kan. tetap dimonitor ya Monitor dengan yang lain lewat kita. Dan itu dalam satu RT itu kita ada 10 rumah. yang Berarti memang sekitar berdekatan. 50 rumah 50 rumah yang harus disiapkan untuk aku hatinya PKK. Apa aja sih aku hatinya PKK itu, Bu? Mulai dari mana dia? Yang pertama itu yang harus kita persiapkan itu adalah di halamannya, Halaman lingkungannya. Ada kriterianya nggak? Misalnya halamannya harus sekian luasnya atau yang penting bisa dikondisikan? Nggak ada ya? Karena kan tidak semua rumah tuh punya ini, bisa jadi tangga langsung jalanan. Dan minimal satu komoditas tanaman itu kita prioritaskan itu 3. Jadi ada 3 satu macam itu ada 3. Nah, boleh lebih dari 5. Minimalnya 3. 5 dan maksimal itu ya satu komoditas itu 3. Gitu. Jadi kelihatan rame. Iya pasti halamannya tuh kecil, Bun. Gitu. Nah itu maksudnya kan tidak semua rumah itu punya halaman ya. Ada yang pas-pasan. Nah itu gimana mensiasatinya? Ada muncul ide pasti ya, inovasi jadinya gimana nih caranya supaya ini tetap bisa dijadikan. Intinya pemanfaatan pekarangan. Dimanfaatkan dengan cara apapun, tidak ada yang harus di tanah gitu. Jadi bisa melalui kreativitas, bisa media. Ya, artinya kita seperti yang disampaikan Bu Erlian, bahwasanya itu ketahanan pangan yang kita terapkan di sana. Nah, kemudian pemanfaatan pekarangan tadi semaksimal mungkin ada ternaknya, ada ikannya, ada sayuran, jadi ada apotek hidup istilah kita di karena aku hatinya PKK ini salah satu program yang unggulan, bukan hanya di Pokja 3 tapi unggulannya PKK. 10 program pokok PKK itu kalau aku hatinya PKK udah jalan, insya Allah udah dapat semua. Mungkin biasa orang itu melihat tanaman genjer itu di pare-pare deh ya. Tapi itu di rumah ada. Kami bikin pakai media, jadi tanam di pot, di ember bekas. Jadi bermanfaat sekali. Iya, biasanya kan di rawa-rawa. Iya. Nah ini kita bikin semanis mungkin. Bagaimana orang tertarik ternyata tanam genjer bisa loh ya, nggak harus lumpur-lumpuran. Itu gimana caranya supaya warga itu mau, kan nggak mudah loh untuk menggerakkan warga berkegiatan seperti itu, Bu. Yang pertama kami dari Pokja 3 bersama-sama komitmen dan kami juga didampingi langsung turun gitu ya. PKK kecamatan yang selalu support sehingga kami semangat, kemudian kita arahkan, kita dampingin dari mulai bagaimana cara nanamnya, bagaimana jadi nggak cuma dikasih tahu harus nanam ini, tapi betul-betul hadir di situ ya. Jadi kita betul-betul mendampingi. Respon warga pertama kali gimana? Ada nggak, kan ini 5 RT, apa 5-5-nya itu oke kami siap, atau mungkin ada yang aduh kayaknya agak susah nih kami, gimana? Ya alhamdulillah Bun, karena apa namanya kita sosialisasi dulu ya sebelumnya. Di sana dilibatkan itu daripada lurah, alhamdulillah ya, Ibu Ketua PKK Kecamatan juga. Nah jadi karena memang beliau-beliau itu tampil sehingga kita juga nggak terlalu berat untuk menyampaikan ke sasaran kita yang di 5 RT tadi. Jadi dengan senang hati, Bu. 5 RT itu jaraknya dekat-dekatan atau memang ada yang harus? Ada yang dekat, tapi ada juga yang agak jauh. Aksesnya ya. Nah itu kan butuh waktu tenaga untuk pendampingan. Pendampingan berapa lama persiapan lomba? 2 bulan. 2 bulanan. 2 bulan. Jadi dari mulai Ramadan. Apalagi bulan puasa ya. Wah, kayaknya momen buka puasanya banyak nih di sana. Bukit Merdeka ya. Terima kasih Bukit Merdeka, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, itu kan momen lomba. Apakah bukit itu memang disiapkan untuk lomba ini, atau memang Pokja 3 ini punya program seluruh Pokja 3 kelurahan desa diberikan program yang sama? Hanya saja untuk mewakili ke kabupaten, terpilihnya adalah Bukit Merdeka. Atau memang hanya Bukit Merdeka nih yang jadi program akuatinya PKK? Enggak Bu, jadi kita di
9 kelurahan dan 1 desa Mm. itu memang dari PKK Kecamatan memang sudah membuatkan program untuk kegiatan toga. Oh, toga. Jadi awalnya tuh dari Awalnya toga ada sebenarnya lomba, konsepnya iya, ya. ada Lomba toga di tingkat di tingkat kelurahan. Kemudian Berkembang. kita dari Pokja 3 kecamatan. Nah, itu kita menjadi juri. Nah, dari penilaian itu semua Akhirnya kita dapat nih rapatkan, kandidat-kandidat ya, ini. Oh, nah baru kita skala prioritas pun. Nah, akhirnya kita jatuhkan ke Ke- Bukit Merdeka. artinya kan menjatuhkan pilihan tuh juga nggak asal kan. Iya. Ada pertanggungjawabannya kenapa Bukit Merdeka Iya. yang mewakili Samboja Barat Samboja ke Barat. Kukar Benar. gitu. Nah, ini kan Bukit Merdeka sudah nih. Kira-kira ke depan kalau ada lagi lomba semacam itu, kan semuanya udah jalan nih. Iya. Untuk saat ini, menurut Pokja 3, yang memungkinkan untuk mewakili Sambar lagi, kira-kira kelurahan mana ini? Sebenarnya ada Dua ya, kelurahan. ada 2 Luar kelurahan. biasa ya. Karena kan Bukit nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi, karena Bukit jadi tempat teman-teman untuk belajar. Kira-kira kelurahan mana, Bu? Yang paling prioritas mungkin sungai. Sungai Merdeka ya? Dengan Siap Sungai Merdeka. Karena toganya juga sudah ada semua ya, jalan Sudah, semua. alhamdulillah sudah jalan. Kemudian juga di sana Bank sampahnya ada. Oh ya, iya bank sampahnya aktif kok. Iya. Saya lagi pesan di bank sampah itu pot bunga yang di apa? Di daur ulang dari teman-teman bank sampah berseri kalau nggak salah. Tuh. Luar biasa aktif di situ. Oh, jadi sungai ini kandidat nih. Mana lagi? Kandidat. Mana lagi, Bu, yang kandidat? Rencana kita itu ada di Solo Laut. Kalau api laut. Iya. Lah, ketuanya di sana. Pinter ya. Kalau api laut, ketua PKK-nya mantan ketua Pokja 3. Wah, dikasih PR nih. Tapi kalau api laut itu pernah kita bawa lomba UP2K loh, Bu. Iya. Di Tanaman kartunya, Bu. di Kota Bangun ya. Iya. Itu luar biasa produknya. Apa waktu itu ya? Turunan katuk. Daun katuk ya. Iya. Di sana banyak daun katuk Iya. dan itu sangat bagus untuk kerjasama teman-teman posyandu kan Iya. untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi Salo Api Laut ini masuk nih kan. Masuk. Di sana kan cuma berapa RT ya? Nggak terlalu seluas kayak sungai. Tapi kami sudah bantu konsep. Mungkin Ah. nanti dalam waktu dekat ini ada pelatihan pembuatan bros Daur ulang juga? Iya. Dari itu. Nah, nanti kita kombinasi dengan produk unggulan mereka untuk daun katuk sama bunga telang. Oh, di sana ada ya. Kan Iya. di sana juga apa? Lagi mau kita bantu nih untuk. Dan saya lihat tuh Salo Api Laut lagi rapi-rapiin tuh sekretariatnya. Mudah-mudahan kita diundang ya. Kita tunggu undangannya ketua Pokjanya ini luar biasa. Sekretariatnya luar biasa Ibu Manda ini. Nah, mudah-mudahan karena memang sejak kita jadi Kecamatan Samboja Barat tuh ketuanya tidak definitif. Iya. Tapi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sekarang sudah dapat ketua definitif lebih semangat lagi. Nah, Insya Allah. Pokja 3 ini kan aku hatinya PKK. Ini kan banyak sekali di dalamnya yang menjadi orang taunya PKK itu apa? Aku hatinya PKK. Nah, kira-kira ke depan apa yang mau dijadikan lagi program prioritas dari teman-teman Pokja 3? Tentu target kita bukan hanya sekedar lomba ya. Nah, lomba itu kan cuma untuk memantik semangat kita. Harapan kita sebenarnya pemberdayaan masyarakat. Dan alhamdulillahnya Bukit Merdeka itu sekarang jadi ikon. Nah, bagi cerita kisahnya nih, baru berapa waktu lalu ikut pelatihan. Yang ikut pelatihan siapa? Di kabupaten. Terima kasih PKK Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah teman-teman berangkat untuk menambah lagi wawasan terkait PKK, Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Pokja 3 bagi dong, kan sudah pengimbasan juga ya? Sudah. Alhamdulillah sudah diimbaskan ke teman-teman PKK kelurahan desa. Jadi ilmunya itu harus disampaikan, nggak bisa kita aja yang tahu. Gimana pelatihan kemarin? Ya, alhamdulillah kita dapat pelatihan kemarin lebih ke Administrasi. dan Dan memang itu perlu loh. Selama ini kita belum kan? ya, dan ke sosialisasi aku hatinya PKK juga. Aku hatinya Iya. PKK juga. Karena masuk di ketahanan pangan kan. Betul, bersinergi memang dengan Betul. ketahanan pangan. Nah, itu Dan jadi- kita tuh sudah jalan jauh sebelum itu, alhamdulillah. Dan
Itu kan jadi program unggulan juga di Kabupaten? Surakarta. Oh. Ya, itu masuk di akuatinnya PKK. Ah, Kalau mungkin kemarin-kemarin kan kita hanya fokusnya di kelurahan aja. betul. Nah, untuk mulai di tahun ini kita fokus langsung ke RT. Alhamdulillahnya PKK RT kita sudah terbentuk semua. Alhamdulillah. Jadi semakin bisa memudahkan untuk kita ke teman-teman di tingkat RT. Ada wacana nggak untuk langsung ke RT? Kalau kemarin kan dikumpulkan ya, PKK Iya. kelurahan dikumpulkan, sosialisasi hasil pelatihan. Nah, apa yang jadi PR teman-teman nih PKK kelurahan Untuk kemarin? yang terdekat nanti ini kami membantu dari PKK Pokja 3 Kelurahan untuk sosialisasi dengan RT. Ya, karena PKK RT ini kan sesuatu yang baru lah Iya. masih. Karena kalau hanya di grup, saya rasa Kurang banyak yang efektif, kurang paham. benar-benar. Ya, makanya nanti kita ambil waktu ya beberapa, mungkin tiga kali pertemuan, 3 gelombang, bisa 3 kelurahan nanti jadikan satu. Iya. Untuk kita bantu sosialisasi. Ya. PKK. Supaya semakin persepsi kita sama gitu ya. Nah, Kemudian ada satu lagi ya Bu, kita itu akan membuatkan setiap kelurahan punya produk unggulan masing-masing. masing-masing. Jadi Walaupun punya sama ikonnya, dia. ikon sendiri. Jadi bukan berarti mereka nggak boleh tuh bikin produk yang ini. Nah, karena sudah ada ini, tapi Ya. dia lebih fokus. Misalnya Jadi ada unggulannya ya. di Solo Apil Darat itu ada salambar. Iya, Nah, iya sudah terkenal ada kali tuh yang salambarnya sudah- luar biasa. Satu-satunya Satu-satunya sandal. Iya ya, yang lain kan pangan ya, luar biasa. Harus dirawat itu, dan itu juga hasil binaan teman-teman di awal kita memutuskan menunjuk Salapi Darat kan, dan dibantu pelatihannya dari Kagama. Terima kasih Kagama sudah mempercayakan teman-teman kader, dan alhamdulillah ini tahun kedua semakin berinovasi dan semakin dikenal. Nah, apa harapannya ke depan untuk PKK, untuk masyarakat? Kita kan ini di PKK sebenarnya tujuannya itu kan mensejahterakan masyarakat ya. Tidak hanya kita sebagai kader, tapi harapan kita masyarakat di sekitar kita tuh ketika melihat kita nih, oh itu loh orang PKK. Oh, PKK itu ternyata bisa dirasakan manfaatnya. Terutama Pokja 3 karena sangat bersinggungan dengan ketahanan pangan yang betul. jadi kebutuhan dasar Kebutuhan manusia gitu. Izin ya Bun ya. Silakan nanti kita tambahkan. Iya, jadi dengan adanya program dari kabupaten, nah yang sudah menitik beratkan kepada Ya. pangan. Nah, karena memang kita harus tahu sumber makanan yang kita Ya. konsumsi itu dari mana. Otomatis dengan adanya program ini, nah kita terapkan di semua PKK. Ya. Nah, Jadi ini ketahanan akan pangannya di tingkat RT ya, luar biasa ya. Saya membayangkan itu kalau semua RT punya ya. Betul. Cuma dikonsumsi. Jadi ketika orang di luar sana teriak-teriak harga pangan gini, alhamdulillah warga kita tuh masih, karena sudah terbentuk ketahanan pangan ya. Minimal buat sayur hari-hari Iya, nggak harus nunggu ada pasar atau apa ya, karena untuk konsumsi. Seperti saat ini harga Iya. cabai aja melambung sampai 120.000 per kilo. Apa itu? Cabai, Bu. Nah, ini lagi saya mau tambahkan, Bu. Ini termasuk juga Cabai kan termasuk yang getam cabai, alhamdulillah itu. Getam Itu cabai dari termasuk juga kabupaten. program unggulan dari Pokja 3. Itu jadi nanti kita fokus ke setiap rumah itu wajib menanam cabai minimal 5 pohon. Minimal 5. pohon. Itu memang disyaratkan, Iya, ada. Dan itu wajib dari Memang ada tertulis di situ ya. tertulis ya, dan kemarin dikuatkan lagi Dikuatkan lagi. di Pokja 3 waktu Wah, pelatihan. minimal 5. Minimal 5. 5 jenis cabai atau 5 cabai di 5 pohon. Satu jenis cabai 5 pohon. Kalau ibu ini mah bukan 5 lagi, 5 hektar kalau beli ya. Kenapa ya pilihannya cabai? Apa karena dianggap itu yang selalu dikonsumsi warga ya? Dan memang dia harganya suka tiba-tiba melejit ya. Melambung sekali melambung Sepedas tinggi. rasanya ya. Iya. Loh, terus gimana kalau mohon maaf kayak rumah saya nggak ada lahan? Gimana tuh nanamnya? Kita bisa Tidak harus menggunakan dilahan, media. Bisa ya? Susah nggak sih Bu rawatnya cabai itu? Saya ingat pernah tuh ada tahun berapa cabai kena penyakit ya, virus. Ada memang beberapa Itu apa namanya? Biasanya itu ada
penyakit patok namanya Bu bahasanya di pasaran ya. Nah itu sebenarnya gampang sekali kalau kita larinya ke organik. Nah Nggak itulah harus ada program, kami pupuk khusus gitu nggak ya? Iya, program kami dari Pokja 3, pemanfaatan daripada limbah rumah tangga, Sisa-sisa makanan kemudian gitu. sisa makanan tadi, kemudian tanaman, daun-daun kering. Nah itu yang lagi kami galak-galakkan kembali. Sosialisasi Dan dong salah tentang satu- itu nanti Bu ya. Ya, salah satu ikon yang Nanti, iya. dari Bukit kemarin adalah Itu. pemanfaatan limbah tadi. Oh, Nah, dan jadi- itu dipakai ke iya, jenis tanaman tertentu aja atau Eh, semua jenis tanaman boleh? Yang semua jenis tanaman. Boleh. Jadi nggak ada pilihan. Yang penting dia ada untuk bakteri pengurainya supaya dia biar cepat. Nah, untuk, Bakteri pengurainya pakai apa Bu? Nah, kalau kita sebenarnya bisa buat sendiri, itu namanya MOL mikroorganisme lokal, dan bahannya juga ada di sekitar kita. Gitu. Nah ini yang maksud saya pemanfaatan seperti ini kan kadang warga termasuk saya nggak tahu. Taunya sampah sapu buang ya kan. Ternyata itu masih ternyata itu kan masih bisa diolah. Nah jadi pupuk lagi. Iya. Terus kalau misalkan nanti dari Pokja 3 diberikan lagi amanah gitu ya untuk bisa mewakili atau ada event-event karena kan kita ini nggak hanya ikut di Kukar sekarang ya, kadang event-event di IKN itu kan kita dilibatkan karena kita bagian dari liniasi itu. Ada nggak sudah event yang pernah diikuti Pokja 3 dari IKN Bu? Belum ya? Belum ada. Saya kemarin itu Bu untuk lingkungan. Yang KWT, Ya. KWT ya. Oh KWT, tapi kan bukan di Ya. Pak. Bukan KWT Bu. Jadi itu saya bawa atas nama PKK. Nah itu untuk perempuan pemberdayaan. Oh tapi iya. konsennya di perempuan. Oh jadi yang berangkat perempuan. Jadinya perempuan pemberdayaan perempuan kan Bu di ininya untuk lingkungan. Jadi ada hubungannya dengan PKK. Tapi PKK itu boleh loh laki-laki ya, sebenarnya boleh laki-laki ya. Tapi di Pokja 3 nih terkhusus emak-emak kayaknya. Ya kalau di Pokja 1 kan ada laki-laki, Pokja 2 juga ada ketuanya malah. Jadi PKK itu sekali lagi bukan wadah khusus perempuan saja, tapi memang kenapa perempuan yang lebih ini karena berkegiatan itu memang lebih banyak sosial tuh kita kaum hawa. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya selama ini, Bu? Kita kan udah jalan kurang lebih 3 tahun nih. Satu-satu dong. Kalau ini kan baru gabung ya, Mbak Ivi baru gabung, Mbak Novi ya baru gabung. Sudah dapat izin belum dari suami? Sudah ya. Ngerti ya, bergabung di PKK itu yang ada hanya kerja. Nah, sosial insya Allah. Tapi satu kebanggaan tuh kalau ide kita tertuang terus bermanfaat bagi orang tuh, saya aja ya Allah senang kali rasanya. Nah, tantangan terbesarnya selama ini kira-kira dari Ibu Aryan dulu deh. Ibu dulu. Kalau dari keluarga mendukung Bu ya, alhamdulillah. Itu yang perlu itu, penting, itu yang utama. Kecuali mungkin pas ada. Karena Ibu kan juga kerja ini ya, seorang guru juga ya. Pas lagi Kayak hari ini alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih Bu ya. Oke. Dari Mbak Nopi. Pengalaman saya Bu, belum banyak pengalaman. Sebelumnya pernah ikut organisasi apa? Saya masih cuma ada pesan aja. Cuma kader posyandu itu luar biasa. Selamat bergabung ya. Mudah-mudahan di keluarga besar PKK khususnya di Pokja 3 bisa memberikan lagi hal-hal yang baru yang positif tentunya kita harapkan. Nah ini anaknya yang paling senior nih, Bu Widodo. Tapi Bu Erlian, tapi kalau kita mainnya Bu Widodo. Itu mungkin kalau saya keluarga mendukung, Alhamdulillah. selalu memberi izin untuk kegiatan PKK. Cuman kadang saya berbenturan dengan pekerjaan. Beliau ini pengusaha catering. Jadi kalau pas nggak ada pesanan saya selalu hadir di kegiatan PKK. Cuma di Pokja 3 itu kayaknya komplit ya. Ada Bu Widodo yang bisa masak karena ada lomba-lomba ini kan. Dan juara ya. Iya, Juara untuk zona pesisir untuk
apa kemarin tuh lomba B2SA kalau nggak salah, luar biasa. Apa? Jadi seingat saya itu ya. di Pokja 3 ada tukang konsepnya tuh Bu Manda dulu tuh Bu Manda. tukang konsep Oh, itu. itu ini Bu, idenya itu Paling banyak. orangnya satset juga Iya. kan. Ide ini. Dan semua itu selalu dikonsep dengan matang sama beliau. Ini habis itu dituangkan nanti dia jelasin ini Bu begini Bu. Lah saya dijelasin begitu ya aja ya. Saya taunya jadinya. Jadi betul-betul saling melengkapi meskipun Pokja 3 ini udah berapa kali ada yang keluar, ada yang masuk. Bukan keluar sih, kita pindahkan ke Pokja lain. Di tahun kedua kita ada rolling gitu ya. Mbak Happy ini sebelumnya pendekar. Alhamdulillah selamat bergabung Mbak Happy. Dan sekarang juga kader Posyandu. Bukan pembina pengurus Posyandu di Seruni 2 di Margomulyo. Dapat izin nggak dari abang? Kalau nggak diantar-antar ya. Ini saya selalu tanyakan ke teman-teman yang baru bergabung. Bahkan di awal kecamatan itu terbentuk, setiap saya minta, kan di awal itu saya minta dari kelurahan-kelurahan kirimkan saya 2 orang aja untuk melengkapi kepengurusan saya. Kalau orang baru semua susah juga saya kan. Tapi pastikan dapat izin. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur dengan amanah harus merintis dari awal di sini. Teman-teman dari Pokja 3 khususnya luar biasa mensupport kami. Apalagi Ibu Ketua ini, Ibu RT pula kan. Nah, untung sudah nggak aktif impersitnya. Masih Kak. Oh Bu Widodo sudah nggak aktif ya? Lah, gimana Bu? Ntar dulu, toganya Ibu dulu loh keren. Di RT Ibu. Wah, luar biasa tuh. Masih ya luar biasa. Kita buat ini untuk gotong royongnya per kelompok. Jadi ada yang bertanggung jawab. Ada. Nah, akhirnya Nanti dalam toga itu setiap terurus. kelompok itu ada ketuanya yang bertanggung jawab. Walah. Itu. Gimana ini ngatur waktunya? Ya sebisa mereka Bu. Kadang-kadang ya memang nggak full dalam satu kelompok itu bisa semua karena mereka juga. Tapi kan pasti ada yang bertanggung jawab. Dan Dari nanti ada Bapak aman aja. Alhamdulillah masih aman. Insya Allah aman terus ya. Iya. Yang penting yang penting Karena kan tahu loh, justru ini pembuktian ke suami-suami ya bahwa kita tuh selama ini izin berkegiatan ada loh hasilnya, inilah yang bisa kita persembahkan. Terima kasih para suami-suami. Lah, kalau ibu kita satu ini, ya Allah, jangan ditanya ini ngurusin anak orang juga ini. Gimana Bu, ya Allah bagi waktu. Dan yang saya kaget tuh kalau kayak semalam kan, besok ya Pokja 3 podcast, wah langsung ready. Saya tuh nggak berharap ready sebenarnya. Maksud saya ini info dulu. Berharapnya tuh dijawabnya gini, Bunda bisakah habis Lebaran gitu? Ready lo kok malah hostnya nih yang kayak mikir. Karena kita PR-nya banyak Bu. Betul, mau sosialisasi betul. Iya. Dan yang penyimbasan yang pertama malah Pokja 3. Gimana Ibu bagi Pak Tarigan aman-aman sajakah dia? Karena beliau punya tempat pelatihan juga. Gimana Bu? Saya ini umur juga sudah bukan masih muda ya Bu ya. Tapi semangatnya Jadi bagaimana bisa berbagi? bermanfaat ya. Salah satu kesenangan saya, hiburan saya itu adalah mengumpul. Sekalian ya, Iya, healing. Nah, di situ yang pertama saya dapat ilmunya pertanian itu gratis. Nah, jadi bagaimana saya Enggak lewat akademik. Nah, nggak lewat akademik. Oh, sama sekali. dari Jadi, pengalaman itu aja? Nah, dan kebetulan saya mulai dapat fasilitas itu setelah di Kalimantan. Oh, Jadi setelah gitu. di sini Asli Medan. Horas. Nah, jadi setelah di sini saya mendapatkan itu secara gratis difasilitasi oleh negara, pemerintah, dari mulai kabupaten, provinsi. Nah, jadi dengan saya direkrut masuk di PKK Kecamatan. Alhamdulillah Iya. terpakai ya ilmunya ya, karena apalagi di Pokja 3 kan Iya, berhubungan betul, sebenarnya. sangat Kayak Bu RT kan menggerakkan warga, kalau di Pokja 3 nyambung Iya. banget dengan menggerakkan warganya. Beliau Bu RT, kemudian
Bu Widodo dengan keahliannya itu nyambung juga. Nah, teman-teman yang lain ini melengkapi, ada yang bisa ngide, kemudian yang muda-muda ini bisa membantu administrasi gitu kan. Jadi mudah-mudahan keanggotaan meskipun ini Pokja yang paling sedikit. Pokja lain tuh 7. Ini makanya tadi saya tanya, apakah ini sudah lengkap? Ternyata, tapi tidak. Allah cukup sih. Jumlah itu tidak mempengaruhi kualitas. Ya, Bismillah, tetap semangat, tetap kompak, dan mudah-mudahan Pokja 3 ke depan sesuai di awal komitmen kita bahwa lomba itu bukan target, tetapi kalau ada lomba kita maksimalkan, kita gas pokoknya ya. Nah, sebagai saya minta satu-satu nih harapannya ke depan dari Ibu Ketua dulu. Ke depan gimana nih? Programnya apa yang mau diunggulkan? Izin Bu, kalau program kita sesuai dengan arahan kita, aku hatinya PKK. Tetap aku hatinya PKK ya, ketahanan pangan ya. PKK. Karena prioritas utama untuk di tahun ini masih di Dan PKK itu bersinergi dengan program pemerintah ya. Betul. Karena kan PKK mitra pemerintah. Oke. Jadi masih tetap konsennya di tahun ini aku hatinya PKK, tapi menggerakkan ke tingkat RT. Gitu ya. Kalau tahun-tahun kan sebelumnya kita kelurahan ya. Kelurahan saja. Ya. Nanti kita merambah langsung ke RT. Alhamdulillah yang saya lihat itu yang aktif ke RT-RT, bukit sudah jalan, sungai. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih teman-teman di tingkat kelurahan karena beliau kan perpanjangan tangan kita ya untuk sampai ke RT. Dan PKK RT ini kan baru kita mulai di tahun kemarin kan, itu pun baru kita bentuk. Nah, yang repot ini beberapa RT kan berganti, pemilihan RT baru, terus akhirnya PKK RT-nya juga berubah. Nah, harapannya ini tidak mengganggu jalannya sosialisasi teman-teman semua. Tetap jalankan aku hatinya PKK yang sudah ditetapkan sebagai program unggulan teman-teman juga di tahun ini. Kami siap mensupport nantinya, insya Allah Pokja 3 ke depan bisa lebih baik lagi. Closing statement dong dari berenam nih. Ayo. Apa nih closing statementnya? Aku hatinya PKK. Gimana? Silakan Ibu, ada mewakili barangkali closing statementnya. Dengan adanya program aku ini, sebenarnya bagaimana yang namanya stunting atau itu karena memang di dalamnya ada kopi hidup, ada warung hidup, bisa berpengaruh ya. Berpengaruh sekali dengan kehidupan kita. Dan untuk nilai ekonomi juga tetap dapat. Makanya ayo teman-teman dari PKK RT, RT dan kelurahan dikuatkan. Aku hatinya PKK. Karena kalau ketahanan pangan sudah terbentuk di tingkat RT, ya tadi stuntingnya insya Allah akan ngikut. Terus produktivitas warga juga semakin meningkat. Aplaus dulu buat teman-teman Pokja 3. Baik, seru sekali sampai saya lupa dengan produk-produk di depan saya. Ini juga merupakan hasil karya dari teman-teman yang ada di 9 kelurahan 1 desa. Dan ini yang ada di depan kita saat ini adalah saya sangat tertarik dengan ini. Ini apa Bu? Ini kayaknya piagam penghargaan teman-teman Pokja 3 ya? Iya. Daur ulang. Lomba apa ini? Ini tingkat kabupaten ya? Tingkat kabupaten. Busana bukan? Busana. Wah, fashion show luar biasa. Lomba ikan. Ada lagi satu. Jadi memang Pokja 3 ini suka memborong. Iya. Masya Allah. Ini prestasi pertama ya, 2023 awal kita terbentuk. Sebenarnya masih ada beberapa Bu, tapi tidak akan membawa karena agak besar. Saya bilang di Pokja 3 itu lengkap, ada yang bisa pangannya, sandangnya gitu kan. Alhamdulillah. Tapi memang yang kuat tuh pangan ya, karena hampir semua 9 kelurahan 1 desa. Baik, barangkali itu yang menjadi inspirasi kita kali ini. Sekali lagi, mari kita bergerak bersama-sama, kuatkan kita mulai di tingkat RT sehingga apa yang menjadi program teman-teman benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita.
Cukup sekian dari kami untuk episode kali ini. Bersama Pokja 3 kita kuatkan ketahanan pangan dimulai dari tingkat RT. Oda Kopi Sambar, kisah obrolan penuh inspirasi Samboja Barat. Salam aku hatinya PKK. Terima Santai kasih. sambil ngopi, cerita hangat tiap hari. Dari kampung sampai negeri, semua ada di sini. Di Oda Kopi kita berbagi info baru dan inspirasi. Program PKK terus melaju, bina keluarga maju bersatu. Dengar cerita penuh makna tentang layanan untuk semua, dari kesehatan